Halo sobat investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Kali ini saya membahas lagi ya saham emiten pelayaran ya, emiten logistik ya. Setelah sebelumnya saya membahas TPMA ya. Kali ini saya akan membahas Nelly ya, dimana labanya tuh naik ratusan persen ya, sampai dengan kuartal 3 2023. Kuartal 4 belum dirilis ya, mungkin sebentar lagi. Dan Nelly juga tuh sudah membagikan dividen interim ya di bulan Desember kalau nggak salah. Nah, bagaimana potensi ya dividen finalnya nanti ya? Silakan disimak terus ya video ini sampai akhir. Sebelumnya juga saya sudah upload ya video tentang TPMA ya, sekaligus prediksi dividennya seperti apa. Nah, waktu itu ada salah satu penonton di channel saya yang menanyakan Nelly versus TPMA, pilih yang mana gitu ya. Nah, makanya saya berusaha mengulas ya TPMA yang sudah saya ulas, dan sekarang kita ulas Nelly ya. Nanti pilih yang mana ya, silahkan teman-teman ya yang menentukan ya, lebih baik Nelly atau TPMA gitu ya setelah menonton video ini. Oke, ini profil perusahaan dari Nelly ya, didirikan tahun 1977 ya. Lalu ya jasa kegiatan usahanya ya jasa pelayaran dengan menggunakan kapal tunda dan tongkang ya. Jadi dia membawa komoditas ya, entah itu batu bara, nikel maupun ada kayu gitu ya, dan seperti nanti kita lihat di slide selanjutnya. Dan saat ini Nelly itu dikuasai oleh PT Hasko Jaya Abadi ya sebesar 85%. Lalu ada Pak Aris Sunarko juga nih ya, secara individu ya, yang memiliki 5,9%, di mana juga ada direktur ya yang memiliki saham nih, ada Cindy Sunarko ya, Mbak. Kalau dilihat namanya sih ya ada hubungan ya antara Cindy Sunarko dengan Aris Sunarko ya. Sedangkan untuk publik itu lumayan sedikit lah ya, hanya 8%-an gitu ya. Nah, Nelly ini memiliki beberapa anak usaha ya, ada PT Permata Barito Shipyard ya, di mana ini industri jasa perbaikan kapal dan pembuatan kapal ya. Jadi Nelly ini punya bengkel kapal sekaligus bisa bikin kapal juga nih ya. Oke. Lalu juga PT Nelly Energi Lestari Indo ya, tapi ini belum beroperasi. Jadi kegiatan usahanya direncanakan itu sebagai pembangkit listrik dan sebagainya ya. Lalu yang ketiga itu PT Pelayaran Hasko Hanli Global ya. Nah, ini juga jasa pelayanan dalam dan luar negeri ya, shipping services ya. Oke, saat ini Armada ya, ini sampai dengan Mei 2023 sih ya. Waktu itu public expose di bulan Mei 2023, di mana bisa dilihat sini kapal tundanya totalnya ada 27 unit dan kapal tongkang itu ada 27 unit ya. Kalau teman-teman tonton video di TPMA tuh, TPMA punya armada kapal tundanya 30-an dan kapal tongkangnya juga 30-an ya. Tapi saya belum mengulik lebih detail ya, ukuran kapal itu berapa gitu ya. Plus di TPMA tuh ada ini juga deh ya, yang bisa transshipment di tengah laut tuh ya. Nah, kalau Nelly kayaknya nggak ada nih gini. Tapi kelebihannya Nelly tadi itu ya, dia punya bengkel kapal dan bisa bikin kapal sendiri itu ya. Yang tadi anak usahanya PT Permata Barito Shipyard and Engineering ya. Nah, lalu di public expose di bulan Mei kalau salah 2003 juga ada pertanyaan ya, rencana penambahan unit kapal di tahun 2003 seperti apa. Nah, ini ya dibilang di 2003 rencananya akan menambah 5 tugboat dan juga 4 tongkang, di mana 2 tugboatnya itu dan 3 tongkangnya sudah datang ya. Jadi tadi 27 itu udah termasuk yang baru ini kayaknya. Berarti sisanya ada 3 kapal tugboat dan juga 1 tongkang ya yang belum jadi gitu ya. Atau mungkin di akhir tahun udah jadi gitu ya. Karena saya cari beritanya sih belum ada berita tentang tambahan armada lagi sih ya. Mungkin ada delay sedikit atau memang nggak diberitakan gitu ya. Mungkin teman-teman yang tahu bisa tolong info ya di kolom komentar nanti. Oke, ini juga data 2022 sih, data 2023-nya belum ada, di mana ini adalah komoditas-komoditas yang diangkut oleh Nelly ya. Ada kayu, batu bara, batu split, nikel, pasir dan lain-lain ya. Yang paling besar itu lain-lain ya, cuman saya nggak dapat info juga nih lain-lainnya apa gitu ya. Lagi-lagi jika teman-teman ada yang tahu ya lain-lainnya ini barang apa aja yang diangkut, bisa tolong infokan ya di kolom komentar nih. Oke, untuk teman-teman yang mungkin saja baru mampir di channel ini, saya ajak ya untuk mensubscribe channel ini, dan jika dirasa
info-info di channel ini bermanfaat, saya juga minta tolong untuk di like, komen, dan share-nya. Oke, kita masuk ke laporan keuangan. Ini kita flashback di 2022 di mana pendapatan dari Nelly ini naik cukup banyak ya, 55%, dan profitnya naik lebih banyak lagi ya, 145%. Dan di tahun 2023 performance-nya makin meningkat ya, di mana tiap kuartal tuh masih positif ya pendapatannya, dan juga profitnya naik 193% di kuartal 1, 192% di kuartal 2, dan 74% ya di kuartal 3. Dan kalau dijumlahkan dari Januari sampai September ya, pendapatannya itu naik 89,5%, dan beban pokok pendapatannya tapi naik juga nih sebesar 63%-an. Dan laba brutonya itu naik 120% ya. Untuk laba bersihnya ya, kalau dibandingkan dengan 2021 itu ada kenaikan cukup besar ya, 135,6% nih. Oke, sehingga earning per share-nya sampai dengan September itu Rp75,74 per lembar saham. Oke, ini pendapatannya ya seperti sudah diduga lah ya, kalau pendapatan utamanya itu dari sewa kapal ya, 330 miliar ini, dan sisanya 56 miliar itu dari jasa pemeliharaan, jadi servis bengkel kapal itu tadi tuh ya, yang 56 miliar. Oke, lalu kita masuk ya ke historis PER dari Nelly 5 tahun terakhir. Itu rata-rata PER-nya adalah 8,36, dan saat ini dia diperdagangkan di sekitar 5,1 lah. Ya, jadi bisa dibilang dia under value ya dibandingkan historis PER sama 5 tahun terakhir. Tapi untuk PBV-nya bisa dilihat di sini, dia itu di atas rata-ratanya ya, di mana rata-rata PBV 5 tahun itu di 1,11, dan saat ini diperdagangkan di PBV 1,6 ya. Jadi kalau dilihat secara historis PBV, dia itu over value ya. Nah, kalau kita bandingkan TPMA ya, sebenarnya sama juga TPMA kalau dilihat secara PER ya, di mana rata-rata PER-nya 5 tahun terakhir 17,27, sedangkan saat ini PER-nya tuh cukup sangat rendah ya, di 6,1, sehingga TPMA ini juga under value kalau dilihat dari historis PER-nya. Dan sama juga dengan Nelly ya, di mana kalau secara PBV dia bisa dibilang over value ya, tapi tidak se-over value dari Nelly tadi ya, karena dia tidak terlalu jauh dari rata-ratanya yang 1 ya, sedangkan saat ini PBV-nya di 1,21 gitu ya. Kalau tadi kan Nelly sampai ke ininya ya, standar deviasi 2-nya ya, yang di atas yang ungu ini ya, 1,1 versus 1,6. Kalau TPMA kan masih ada di standar deviasi plus 1 ya, jadi di bawah yang ungu ini. Oke, kalau kita bandingkan ya PER-nya dengan saham-saham lain ya. Jadi yang saya kotakin merah itu adalah emiten pelayaran tapi yang masuk ke sektor transportasi ya, di mana subsektornya itu adalah logistik and delivery. Sedangkan yang di 3 lagi ini ya, TPMA, Bull maupun PSSI itu walaupun sama emiten pelayaran tapi masuknya ke energi ya, di mana subsektornya itu adalah oil, gas, and coal ya. Nah, kalau kita lihat ya secara earning per share ya, Nelly versus TPMA aja gitu ya, itu TPMA lebih besar sedikit ya, 104 versus 98. Sedangkan untuk PER ya 5,11 versus 6,11. Sedangkan untuk PBV 1,56 versus 1,15. Jadi secara PER Nelly lebih baik, tapi secara PBV si TPMA lebih murah lah ya gitu ya. Tapi secara earning per share TPMA lebih besar. Untuk ROE sendiri cukup jauh ya, Nelly unggul ya 31,26% dibandingkan 18,5%. Sedangkan untuk DER juga Nelly hutangnya lebih sedikit lah ya dibandingkan ekuitasnya gitu ya, rasio DER-nya. Dan kalau ROE ya, ini bisa lihat ya, Nelly itu lebih besar ya dibandingkan, bukan cuma atas TPMA tapi dari semua yang ada di tabel ini ya, baik PSSI, Bull, SMDR, Temas maupun HATM ya. Bagaimana teman-teman nih kalau berdasarkan rasio ini, Nelly atau TPMA yang lebih bagus nih ya? Oke, atau belum bisa mutusin ya, nanti kita lanjut lah, kita lihat lagi dividennya gitu ya, potensi dividennya seperti apa gitu ya. Oke, ini chart dari Nelly di mana dia sempat harga tertingginya itu sampai 680-an ya di bulan September tahun lalu, tapi setelah itu dia turun ya. Dan saat ini bisa dibilang sideways lah ya. Sideways-nya ada di antara 462 sampai dengan 555 ya.
Nah dulu nih sempat saya buat video juga sih kayaknya di bulan Oktober atau November ya. Waktu itu ada support di 484, ternyata ditembus ya. Ditembus sampai dia ke 460 nih ya. Tapi setelah itu dia rebound cukup kencang ya. Sampai ketemu lagi di area resist ini ya, di area 540 sampai dengan 555 ya. Dan saat ini dia masih bergerak di antara situ ya, di antara 462 sampai dengan 555. Kalau dari secara EMA juga ya, kalau secara long term ya, dia masih uptrend ya, karena masih cukup jauh di atas EMA 200 ya. Tapi secara short term ya bisa dibilang ya sideways ya, karena numpuk di semua sini nih, EMA 20, 50 maupun 100 ya. Jadi ya sekarang ada di dekat-dekat situ lah ya, dekat-dekat EMA 20, 50 dan 100-nya ya. Jadi emang lagi penentuan nih apakah dia bisa menembus ya resist 555 ini atau dia turun lagi ya ke area 462 gitu ya. Jadi ini kalau dibeli di harga sekarang ya risk and rewardnya 50-50 ya, 50-50 lah ya. Risk and rewardnya hampir sama ya. Mungkin riskinya lebih besar dikit ya, karena ada kemungkinan turunnya ke 462, naiknya kira-kira ke 555 lah gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke dividennya ya. Ini sejarah dividen dari Nelly ya, dimana dia juga sudah membagikan dividen interim ya, Rp15 ya di awal Desember lalu ya. Nah, earning per share-nya itu ya dari Januari, ini bukan Juni ya, sampai September ya, Januari sampai September itu di 75,74 ya. Jadi kalau kita rata-ratain ya, kuartal 1 sampai kuartal 3 ini earning per share-nya itu rata-rata di 25,24 ya. Jadi kalau kita asumsikan lah kuartal 4-nya itu earning per share 25,24, berarti sampai Desember nanti earning per share itu 100,98 ya. Kalau dividen payout ratio-nya 50% ya, karena kan di tahun lalu dia di 46,5, tapi 2 tahun lalu itu 68, lalu ada 53 ya. Jadi kira-kira kita buat aja lah 50% ya asumsinya. Maka dividennya itu adalah Rp50,49 dan dividen interim bisa dibagikan tuh Rp15 ya, sehingga sisa potensi dividen finalnya sekitar 35,49 ya. Dan kalau kita bagi dengan harga penutupan di hari Jumat kemarin ya, tadi berapa? 505 ya. Itu berarti potensi dividen finalnya yieldnya sekitar di 7,023%. Lumayan besar ya. Dan kalau kita agak pesimis ya, dividen payout ratio-nya 30% ya, karena dia sempat juga tuh dividen payout ratio 28 ya, bahkan sempat 15%. Maka jika dividen payout ratio-nya 30%, dividennya itu adalah Rp30,29, dan kalau dikurangkan dividen interim bisa dibagikan Rp15, berarti sisa potensi dividen finalnya hanya 15,29% ya. Dan dividen yieldnya sekitar 3,03% ya. Sedikit di bawah bunga deposito ya, bukan sedikit sih ya, agak besar ya. Bunga deposito kan 4,25 ya. Nah, bagaimana dengan TPMA ya? Sebelumnya udah saya bahas juga di video yang tentang TPMA ya. Jadi saya agak cepat aja di sini. Kalau TPMA itu ya, kalau dividen payout ratio-nya sama seperti tahun lalu ya, 74%, maka potensi dividen yield-nya itu 7,29% ya. Dengan asumsi tadi ini harga di 635 ya, karena saya bikin videonya ketika harga TPMA itu di 635 ya. Jadi potensi dividen final itu Rp46 lah setelah dikurangi dividen interim ya, karena TPMA juga sudah membagikan dividen interim di bulan November. Nah, itu versi optimisnya ya, kalau dividen payout ratio 74%. Kalau versi agak pesimisnya, di mana dividen payout ratio-nya itu 50% saja, itu maka potensi dividen dari TPMA sebesar Rp21,53 ya. Kalau dibuat dalam dividen yield itu sekitar Rp3,39. Jadi kesimpulannya untuk potensi dividennya mirip-mirip ya. Kalau tadi versi optimisnya si Nelly itu sekitar 7% dividen yieldnya, 7,03. Kalau TPMA tuh di 7,29% ya. Jadi mirip lah gitu ya. Jadi tadi kalau secara rasio ya, PBV sama-sama over value ya dibandingkan historical 5 tahun terakhir, tapi si Nelly lebih over value lagi ya, karena dia sampai standar di atas standar deviasi plus 2-nya gitu ya. Kalau untuk prospek ya, karena di TPMA itu dia udah beli armada baru cukup banyak ya, 79-an kalau nggak salah ya. Bisa teman-teman cek lagi di video TPMA sebelumnya ya. Jadi walaupun dia beli kapal bekas, tapi jumlahnya cukup banyak tuh, 79 yang sudah tiba di TPMA ya di bulan November kalau nggak salah waktu itu. Dan di tahun depan dia akan beli lagi tuh sekitar 20-an
kapal baru kalau nggak salah ya. Jadi kalau dari segi agresivitas menambah armada nih TPMA lebih bagus ya. Jadi tinggal bagaimana dia bisa mengutilisasi armada barunya ya. Jangan sampai udah beli banyak tapi nggak ada kliennya gitu ya. Tapi kalau dia udah yakin ya banyak beli segitu ya, 70-an unit baru, unit bekas lah, itu bekas ya, dan 20-an unit baru, berarti dia udah yakin akan bisa menambah klien. Jadi kalau klien nambah ya otomatis profitnya akan banyak ya, tapi mungkin itu baru terasa di 2024 ya, atau mungkin di 2025 gitu ya. Kalau Nelly kan tadi nambahnya cuma sekitar 4 ya per tahun ya, 4 sampai 9 ya unit per tahun. Begitu saja pendapat dari saya. Silakan teman-teman tuliskan di kolom komen ya, kira-kira teman-teman lebih suka TPMA atau Nelly nih, baik untuk jangka panjang ataupun yang untuk trading lah. Silakan tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam jelata.